Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita sudah kedatangan salah satu beliau ini kalau kita sebut itu banyak sih ya. Pengusaha iya mungkin, terus artis sudah pasti, supporter sejati iya. Kalian mungkin sangat familiar lah dengan beliau di platform digital, khususnya Facebook ya. Facebook luar biasa, kemarin sempat viral itu ya Mas ya. Viral luar biasa itu karena istilahnya itu meso apa enggak tuh? Enggak. Meso. Enggak. Itu sebuah ungkapan aja. Sebuah ungkapan aja. Ungkapan hati kepada klub kebanggaan ya. Itu pas apa itu? Pas laga apa ya, Mas ya? Laga sama Jogja. PSM itu ya? Ya, chaos kan. Oh iya ya, pas itu. Jadi dulu biasanya itu saya kalau ada kayak gitu biasanya kita naik ke pagar, kita sholawat aja. Nanti kalau anak-anak ikut sholawat otomatis nggak ikut tawuran. Kemarin langsung aja pas ngene. Nah, sing di bawah ternyata di video pas aku kayak gitu itu. Nah, di video sampai itu kalau nggak salah itu sampai supporter Indonesia itu sampai nge-share itu. Iya, makanya itu. Wah, luar biasa terkenal itu. Nolak endorse itu ada berapa saya? 29. 29 brand saya tolak. Ya karena itu kan bukan fashion saya maksudnya gitu. Aku malu dulu. Wah, itu berarti salah satu bentuk rezeki ya. Luar biasa ya. Ya. Beliau selain itu tadi terkenal karena terprovokasi. Itu juga beliau adalah seorang desainer. Iya desainer ya, kita bisa menyebutkan. Iya, bisa. Desainer ya. Tailor. Just Tailor Kediri. Sudah sangat sudah sangat mafhum. Alhamdulillah. Karena hampir keseluruhan pondok di Kediri, Jawa Timur juga bahkan ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah juga. Ya. Jawa Timur, Jawa Tengah sudah memakai jasa beliau. Dan ya patut berbangga kita salah satu putra terbaik Kediri lah ini. Baik Mas Fitra, itu tadi pembukaan yang luar biasa. Siap. Baik. Ini manggilnya Mas saya. Panggilnya Mas saja lah. Mas saja. Kita sekarang mungkin bahas yang sedikit-sedikit boleh dikata mungkin pemikiran-pemikiran liar kita lah ya. Iya. Kalau mungkin bisa jadi tambahan informasi buat masyarakat atau warning juga bisa, terus ya terserah lah mau diartikan apa nanti ya seperti itu ya. Mas, kita ini sudah sudah menjalani pandemi ini sudah sedemikian lama ya, hampir 2 tahun, ini jalan tahun kedua ini ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri ini sampai berapa lama ini? Berkepanjangan atau sudah atau ada mungkin yaitu informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat? Besok saya tak tulis gugus tugas. Awas buat isolasi ya. Gugus tugas. Oke. Gimana Mas Fitra? Arahnya itu lebih kita bermesraan aja nanti Om dengan pandemi ini. Karena outputnya nanti juga ke situ juga. Itu sudah dari lama sih sebenarnya berpikir kayak gitu. Cuma kadang kalau kita ngomong dikira hal serba salah juga. Berarti istilahnya ya hampir sama yang dikatakan sama presiden juga ya. Kita harus bersahabat dengan sahabat. Akhirnya nggak di situ. Akhirnya tetap di situ. Iya. Sebenarnya kita nggak usah. Kita berpikir logika aja ya. Normal aja. Outputnya juga pasti di situ. Nggak bisa. Negara kita aja kalau sudah bebas dari COVID, negara lain kalau belum nggak bisa selesai. Tetap ya. Bener nggak? Nggak bisa selesai. Ya bener. Lah itu. Berarti masyarakat disuruh ya untuk kita bermesraan aja. Bermesraan. Yang penting kita aja sekarang udah jaga diri aja. Jaga diri. Baik-baik aja. Vaksin tetap ya harus ya. Boleh. Boleh ya. Bagus ya. Iya, itu sebagai salah satu upaya ya. Betul, ikhtiar. Berarti kalau kita lihat mungkin korban yang sudah berjatuhan di luar negeri dan di Indonesia ini kan juga luar biasa ya. Apakah ini salah satu bentuk
kesepakatan alam kah supaya istilahnya merestart atau memperbaharui kehidupan manusia dan alam? Ini jawabanku agak ngaco mungkin, jadi jangan dipercaya omongan saya. Kalau saya berpikir kayak gini sih, mungkin cara Tuhan aja, bentuk sayangnya Tuhan kepada beberapa umatnya. Wis mulai. Wis mulai, aku pas mumet nambah mumet. Ya mungkin beliau memang hijrah ke yang sejati. Jadi bentuk, karena kematian itu menurut saya itu bukan hal yang menakutkan atau apapun, itu memang undang-undang dari Tuhan yang wajib untuk kita sampai meninggal dunia. Dan semua pasti menjalani ya. Iya, cuma timingnya aja. Dan sekarang kan lagi rame orang-orang seakan-akan orang meninggal itu yang mendadak. Padahal dari dulu kita sudah diajarkan untuk mati itu sawaya-waya. Sawaya-waya. Jadi kenapa kita harus ada COVID dulu, maksud saya gitu. Ya kita berdampingan aja, kita tetap jaga prokes. Tetap prokes ya tapi ya. Yang pakai masker masih bisa kena, yang nggak masker kadang juga masih kena. Kadang yang sudah vaksin kan tetap juga. Ya, semua lagi. Kan kembalinya juga. Sekarang kita bermesraan aja lah. Dia kan juga makhluknya Gusti Allah. Nah kita bermesraan aja sama beliau. Ada yang kena OTG mungkin bermesraan. Gitu. Kita berpikirnya saya sih gitu. Mungkin virusnya baik, jadi bermesraan. Tergantung kita sih. Kalau kita ketemu orang misuh boleh nggak di sini? Nggak apa-apa. Lah gitu. Orang kan akhirnya gitu. Mungkin ya ini pemikiran liar ya, pemikiran liar. Mungkin kalau kita ya welcome dan Allah yakin selalu menjaga kita dan Allah dan ya kita yakin aja Allah tidak akan tega melihat hambanya kesusahan. Kita berpikir seperti itu. Lah kalau teman saudara-saudara kita ada yang sakit, ya mungkin itu memang cara Allah bermesraan dengan para hambanya seperti itu. Jadi terus kita nggak usah sampai ketakutan yang banget. Nggak usah sampai ketakutan. Yang benar kita harus membesarkan hati orang sekarang. Iya, gitu ya. Nggak usah diberi ketakutan-ketakutan ya. Yeah. Itu juga salah satu bentuk apa tadi istilahnya mempengaruhi imun tubuh juga ya. Kalau ceritanya tentang meninggal karena COVID itu sendiri ya. Tapi memang kalau menurut pandangan Mas Fitra sendiri, terima kasih ya Mas. Ini punya saya nih berarti ya. Sik. Punya saya mana? Yang ini ya. Sama. Beda soalnya. Saya ini tunggu saya ini ada kembang kantil ini. Ya. Kalau Mas Fitra sendiri melihat, kalau dibilang ini kan masih dalam masih tinggi ya istilahnya pandemi ini. Ini kesan untuk melandai atau ya itu tadi bersahabat supaya terlihat biasa-biasa saja, ini masih lama nggak waktu itu akan terjadi? Ini melandai mungkin kita lebih bisa santai, benar-benar santai tapi tetap dengan prokes. Menurut saya itu sekitar pertengahan tahun. Iya, akhir tahun, sorry. Akhir tahun. Ya, menurut saya itu lebih landainya. Ya semoga saja di pertengahan atau akhir Agustus ini kita lebih bisa terkontrol. Ya. Berarti ada opsi PPKM diperpanjang nih ya? Ya semoga aja enggak. Akhir tahun. Pak Jokowi aku bolone sampean. Ya semoga aja kita percaya dengan pemimpin-pemimpin negara kita ini, juga beliau-beliau juga pasti paham kondisi yang ada di bawah sih Om. Mungkin beliau-beliau nanti ada kebijakan-kebijakan yang lebih bisa kita mau bergerak itu agak biasa ya, walaupun kita tetap terkontrol. Ya mungkin itu nanti sekitar antara pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini. Semoga saja. Tapi jangan percaya omongan saya. Kita kalau istilahnya ya berharap yang hal-hal yang positif itu kan ya kita kuatkan ya kembali lagi ya. Karena kita ya semakin kita positif semakin bagus ya. Semakin santai. Nah, tadi menyinggung tentang pemimpin di negeri ini ya. Mas Fitra sendiri melihatnya gimana ini? Sudah pro rakyat-kah atau masih ya? Ini angker sekali pertanyaannya. Saya yakin Om, siapapun pemimpinnya pasti beliau juga merasakan tetap mengedepankan ya. Saya yakin itu. Mungkin ya
kebijakan-kebijakan untuk pro kontra itu hal yang biasa. Tinggal kita menyelesaikan aja, sabar. Sabar ya, intinya harus sabar ya berarti ya. Sebenarnya kalau saya di posisi kayak gini sih, kalau saya sendiri itu selalu membuat gini. Ini nanti saya akan ada hal apa ya? Kalau ada kejadian seperti ini dengan pekerjaan seperti ini, pekerjaan saya harus punya planning apa? Jadi saya lebih banyak planning A, B, C itu harus siap ada. Jadi saya nggak mau terus kondisional berarti ya. Harus kita manusia survive. Kita dari zaman dulu batu kita memasak marentah sampai sekarang dimasak di bumbu rica-rica kayak gitu. Jadi kita ada proses itu. Dan kita harus ke arah situ sih. Kita jangan sampai terlarut, terus ini kita zaman ini sekarang kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya memang apa ya? Kalau kita lihat mungkin pendahulu kita, leluhur kita tuh malah sudah lebih survive ya. Tidak protesan kayak sekarang ya, Mas ya. Sekarang zaman dahulu itu susah itu balasannya sekarang meditasi aja ya. Nepi kayak itu. Di Goa atau di mana, di tempat di mana beliau saat dia tenang, beliau bisa nyawiji atau berkomunikasi lah ngomongannya. Entah itu dapat isyarah dari Gusti Allah, dari leluhur atau apapun itu. Nah di titik itu seperti kalau bahasa sekarang itu kita cari nanti planning A, B, C kayak gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Dan aku pengen tuh arah-arah, ayo Rek, kita juga harus bisa kayak gitu. Kita mau sekarang, dulu kita ngobrol masalah online. Itu aja wis, ojek online lah. Dulu orang kenapa ojek online? Nah, aku belajar itu banyak kayak hal-hal seperti kayak gini Om. Saya banyak belajar dari gini. Oke, orang tuh banyak yang kerjanya di zona-zona nyaman. Ya, dia nggak tahu kalau ada planning kayak gini. Muhammad dulu nggak ada Gojek online pas pandemi kemarin, makan kita susah. Iya, susah. Nah, planning kayak gitu Om, harus kita cari. Arahnya kemana? Jadi kalau kita pebisnis ya kita juga hanya cuma belajar dodolan tok, cara ketemu nggak bisa bos. Kita juga harus tahu belajar tentang geopolitik dan lain sembarang kali. Itu kita harus tahu. Masalahnya kan sekarang memang kalau kita lihat generasi Z saat ini ya, ini Gen Z ini ya, itu apa ya? Kalau dibilang ya ada yang ngomong new mind dan sebagainya, tapi apa kalau kita lihat mungkin kurang visioner ya, berpikir untuk improvisasi dan lain sebagainya masih belum terlalu kelihatan ya. Zaman semakin maju semakin modern. Menurut saya, itu bukan kita semakin kuat, kok semakin lemah ya. Menurut saya, mungkin Mas Yakub juga merasakan. Contoh kita dulu repot mah Pak Cik wirawiri. Sekarang kan nggak sembarang kali harus cepat nih. Langsung. Buku apa bisa langsung kita nggak kayak gitu. Ini entah apa ya, aku nggak tahu lah. Jadi kayak gitu. Jadi aku pengen teman-teman juga lebih bisa kritis dalam segala hal, melihat yang tidak terlihat. Melihat tidak terlihat, kalau dulu setan enggak. Hal-hal yang kamu sering melihat mesin, jangan kamu lihat yang mesin terus. Jajal kanan kiri ya gitu loh. Jadi iso balance uripmu. Maksudnya gitu. Seperti itu ya. Iya. Iya, sekarang gampang ya. Nah, itu contoh. Mungkin jenengan juga tahu di grup WhatsApp. Apalagi grup bahasa keluarga. Kita aja mau ngomong kalau Bu ini hoax itu sampai kita sungkan. Dan nyonya Sewu, umur yang lebih sepuh itu yang sering nge-share berita gitu. Itu aja kita gampang dipengaruhi kayak gitu. Untungnya generasi milenial sama generasi Z itu kita tumbuh di mana saat bebarengan dengan lahirnya sosial media. Jadi kita tahu zamannya cinta-cintaan, golek konco kayak gitu Om, sampai arahnya ke wes saiki chaos. Lah kayak gitu. Wes sampai geger kayak jelas. Aduh. Aku itu sampai beberapa sosmed saya itu ya anak sing orang kayak gitu atau dimasukkan ke grup kayak jelas, saya pasti keluar. Gimana caranya sosial media itu saya cari tempat sing positif aja, bisa kita juga lebih santuy, gak kemakan pikiran. Kadang itu gini Om, berita hoax kayak gini pangga mbok share, hati malah gregel malah dosa Om. Kayak yang ngomongi dikira kualat, ya kadang kan kayak gitu. Terus mending saya keluar. Kalau nggak gitu atau di akun-akun beberapa itu guys. Iya, contohnya memang kemarin ya, kasus kita mungkin mendekati pilpres ya yang kemarin itu, waduh luar biasa ya. Loh, sekarang itu baru lagi
Antara percaya COVID sama enggak? Iya. Kayak enek bari ya Allah Konspirasi. Wes maksudku oke lah teman-teman. Kamu percaya oke, yang enggak percaya juga udah. Enggak bisa. Kita makan, saman seneng sego goreng, aku sego pecel. Saman kon paksa ya enggak bisa. Maksudnya kayak gitu. Ya keindahan Indonesia itu ya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Oh, ya. Terus malah kamu kompor-kompor, malah harare di waduh. Menurut saya itu bukan menghina, apalagi kita mengejek teman. Yo ora percaya yo ini. Mending kalau menurutku kasih pemahaman aja kepada amankan dulu circle-mu aja. Aku gitu. Jadi hal besar itu susah untuk dilakukan. Paling penak kan kita selamatkan circle kecil. Circle kita aja. Circle kecil kita selamatkan dalam hal apapun lah Om ya. Entah sebaliknya juga. Mereka juga membantu kita dengan cara berpikir. Yang penting untuk masa-masa seperti ini, tahun-tahun kayak gini, hidup kita jangan terkotak. Kita jadi ruang aja. Omongan kayak apapun kan kita dengarkan, Om. Akhirnya kita akan tahu. Bisa ngebalance sing siapa yang bener siapa yang salah. Kalau A tok ya gak temu B. Ya sing B lah kayak gitu kan. Enek ngaku A, aku bergigir karo iki lah. Tiba sing kalu sing B, tapi kan semua kan pasti golek bener dhewe. Iya, kondisi seperti itu. Dan ini mungkin bakal lebih meriah lagi mendekati tahun 2024 ya, Mas. Ini aja sudah meriah. Oh, sudah meriah. Ya, diminum dulu ya. Bener apa enggak tadi nih? Bener. Udah bener kayaknya. Iya.